Biar kita semua tenang untuk mendengarkan firman Tuhan, firman yang suci dan yang menyucikan, firman Tuhan yang benar dan yang membawa kita ke dalam kebenaran, firman Tuhan yang hidup dan menghidupkan rohanian kita, firman Tuhan yang kekal dan memberikan pengharapan yang abadi. Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Allah yang hidup. Itu sebab Tuhan menghidupkan kerohanian kita melalui firman yang hidup. Mari kita taat kepada Dia. Saudara-saudara, tema hari ini adalah Yesus mengapa mati dan bangkit untuk mengganti keadaan kita masing-masing. Kenapa Yesus Kristus harus mati? Kenapa Yesus Kristus bangkit kembali dari kematian? Di dalam sejarah tidak ada seorang yang diingat kematiannya seperti Yesus Kristus. Di seluruh dunia engkau lihat ada tanda salib. Tanda salib mungkin menjadi tanda yang dibenci oleh orang bukan Kristen, tapi bagi orang Kristen inilah tandanya cinta kasih Allah. Amin. Alkitab berkata, pada saat kita masih berdosa, Kristus mati menurut hari yang ditetapkan oleh Tuhan. Disinilah kasih Allah dinyatakan kepada kita. Kenapa Kristus harus mati? Karena upah dosa adalah maut. Itu sebab kita tidak bisa menyelesaikan masalah dosa kita. Kita bisa berdosa,
tapi tidak bisa menghapus. Kita bisa berdosa, penyesalan tidak bisa menolong. Kita sudah berbuat dosa, kita tidak bisa menolak hal yang sudah terjadi itu. Dan apa yang sudah kita lakukan di dalam perbuatan dosa adalah hal yang menimbulkan kemarahan Tuhan, kebencian Tuhan, yang akibatnya adalah kematian sebagai hukuman untuk kita yang tidak bisa lagi berdamai dengan Tuhan Allah. Karena kita berdosa dan kita harus menerima kematian. Ini satu hal yang tidak ada solusinya, satu masalah yang tidak ada jawabannya, tidak ada jalan keluarnya. Itu sebab engkau beragama percuma. Orang beragama tetap berdosa. Berapa banyak orang beragama lalu mereka memakai nama Allah untuk membunuh orang lain. Sekarang orang yang paling berani membunuh orang di seluruh dunia bukan orang ateis. Orang yang paling berani membunuh orang lain bukan orang komunis. Orang yang paling berani membunuh orang lain adalah orang-orang yang beragama tetapi tidak mengerti apa arti agamanya. Saudara-saudara, kita tidak bisa pura-pura, kita tidak bisa menolak fakta, kita tidak bisa menolak apa yang dikatakan Alkitab. Seluruh dunia sudah berdosa dan semua mengurangi kemuliaan Allah. Orang yang tidak beragama berdosa, orang yang beragama berdosa, orang yang katanya tidak kenal Tuhan berdosa, orang yang mengenal Tuhan juga memakai nama Tuhan untuk berbuat dosa. Banyak orang Kristen dagangnya tidak jujur. Engkau memakai agama untuk menutupi dosamu. Banyak pun orang-orang pemimpin agama yang kerjanya tidak beres. Mereka tidak lebih baik dari mereka yang ateis, karena mereka mempunyai hal yang menutupi diri, yaitu dengan agama mereka pura-pura. Tuhan melihat ke dalam hati sanubari kita sedalam-dalamnya. Tuhan tidak peduli engkau sudah dibaptiskan belum, engkau disunat belum, engkau sudah beragama belum, engkau sudah menjadi majelis belum. Tuhan mau tanya, sudahkah engkau bertobat? Jika engkau tidak bertobat, engkau pasti akan binasa di dalam dosamu. Allah adalah Allah yang suci. Allah adalah Allah yang membenci dosa. Allah adalah Allah yang tidak bertoleransi dengan segala sesuatu kejahatan, segala sesuatu yang melawan akan kehendak Tuhan. Allah yang suci membenci dosa. Allah yang benar membenci ketidakbenaran. Allah yang penuh dengan kasih membenci kebencian. Jikalau hati kita penuh dengan kenajisan, ketidakberesan, tidak lurusan, ketidaksucian, tidak ada kemurahan, maka kita adalah musuh Tuhan Allah. Itu sebab Tuhan mau memberikan satu jalan kepada kita keluar dari berdosa. The way out of sin. What is the way out of sin? How can we have the way to deliver us out of the sin? Bagaimana kita mendapatkan jalan untuk keluar dari berdosa? Bagaimana kita bisa melepaskan diri daripada segala sesuatu ikatan yang sudah kita perbuat di dalam dosa? Itu sebab Tuhan memberikan jalan yang hidup, jalan yang baru, yang tidak ada pada agama. Manusia selalu kira kalau kita pakai uang menolong orang miskin, maka dosa kita akan diampuni semua. Tidak ada itu. Dosa tetap dosa. Bersedekah itu adalah kewajiban kita, tapi bersedekah tidak bisa membereskan dosa kita. Kita kira dengan cara menyiksa diri dosa kita bisa diampuni. Tidak bisa. Kalau kita berdosa, kita harus dihukum. Hukuman apapun tidak bisa mengganti dosa, kecuali diperbolehkan oleh Tuhan, yaitu hukuman yang diterima oleh Yesus Kristus sebagai pengganti yang sah, pengganti yang diutus, pengganti yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Yesaya pasal 53 ayat ke-10. Allah telah menetapkan untuk menindas Yesus Kristus dan membawa segala dosa untuk ditanggung oleh Dia. Di situ Yesus menjadi utusan Allah, menjadi penetapan Allah untuk menanggung dosa kita yang sah, yang direncanakan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, itu sebab bukan agama, bukan kebajikan, bukan jasa manusia, bukan segala sedekah, segala amal kita yang bisa menyelamatkan kita.
Amal kita hanya menyatakan kita mau mentegakkan sesuatu jasa untuk menutupi dosa kita sendiri. Tuhan mengatakan tidak ada seorang bisa mengganti dosa dengan jasa. Karena tidak ada seorang melakukan jasa dan jasanya cukup kuasa untuk menghapus dosa dia. Itu soal kita mengatakan segala kelakuan kita yang paling baik di hadapan Tuhan Allah hanya seperti pakaian yang compang-camping saja. Kita tidak mempunyai jasa cukup. Kita tidak mempunyai syarat dan kualifikasi yang boleh menembus dosa kita sendiri. Karena di hadapan Tuhan kita semua harus mati. Upah dosa itu adalah maut, maka manusia harus mati. Tanpa kematian dosa tidak berhenti. Kapankah orang itu tidak berjudi lagi? Saat dia mati. Kapan orang itu tidak bernarkoba lagi? Saat dia mati. Kapan seorang tidak melacur lagi? Saat dia sudah mati. Pada engkau mati, dosamu berhenti. Tapi yang pernah kau perbuat akan mengejar engkau sampai ke hadapan hadirat Tuhan Allah. Hari terakhir kita berdiri di hadapan Allah, semua dosa kita akan dibongkar, semua akan dinyatakan, sehingga kita tidak bisa melarikan diri. Alkitab mengatakan ada dosa yang dikejar pada waktu dia masih hidup, ada yang dosa mengejar sampai di hadapan hadirat Allah, yaitu hari penghakiman yang terakhir. Pada waktu itu tidak ada seorang yang bisa membicarakan sesuatu membela diri. Tidak ada seorang yang tidak mau, tidak boleh tidak mengaku kalau dia sudah berdosa. Pada saat hari itu penghakiman sudah tiba. Tidak ada satu orang bisa melarikan diri. Tidak ada seorang bisa menutupi diri. Baik raja, presiden, atau orang-orang besar, atau jenderal, konglomerat. Mereka mengatakan, hei gunung, jatuhlah kepadaku. Hei bukit, timpalah kepadaku. Bunuhlah aku, karena aku takut melihat kemarahan dari anak Allah yang tunggal, yang sedang marah karena dosaku. Pada waktu itu segala dosamu akan berbicara, bersaksi bagaimana engkau berbuat, bagaimana engkau menipu, bagaimana engkau menutupi, bagaimana engkau menyangkal, bagaimana engkau menyuap polisi, menyuap jaksa, menyuap hakim untuk dosamu tidak terbongkar. Tapi Tuhan Allah tidak menerima suapan. Tuhan Allah tidak mungkin menerima uang lalu tutup mulut untuk mengatakan tidak berdosa. Tuhan adalah Tuhan yang begitu suci, begitu adil. Dia akan membongkar segala kelakuan kita yang tidak beres, lalu akan mengatakan ini adalah dosamu. Saat itu engkau tidak bisa lagi membela diri, engkau tidak bisa lagi membuat Tuhan tutup mulut, atau engkau melarikan diri dari kemarahannya. Saudara-saudara sekalian, no one can escape, no one can stand before, no one can deny the sin you have committed. Dosa yang kau sudah lakukan, engkau harus mengaku, engkau harus menanggung. Tetapi siapakah dapat menanggung dosa dia sendiri di hadapan Tuhan Allah? Alkitab mengatakan pada waktu hari itu kita berdiri di hadapan Tuhan, tidak ada seorang yang tahan berdiri, tidak ada seorang yang bisa menanggung kemarahan Tuhan yang ditimpa kepada seluruh umat manusia. Waktu itu bukan saja engkau akan dihakimi, presiden-presiden dan semua koruptor, gubernur, bupati, semua harus dihakimi oleh Tuhan. Tidak ada satu orang bisa melarikan diri. Engkau bagaimana hebatnya, bagaimana kayanya, bagaimana besar kuasanya, sehingga engkau merajalela di dunia ini. Tidak ada orang berani menyentuh engkau. Di hadapan Tuhan engkau akan dibongkar semua, dosamu akan dipaparkan 100%. Saat itu engkau hanya bisa mengatakan, saya menyesal, saya berbuat dosa. Tuhan mengatakan menyesal, tinggal menyesal. Tetap engkau harus masuk ke neraka. Saat itu tidak orang bisa tolong engkau. Uangmu tidak manfaat, tidak ada hasil lagi. Segala sesuatu kekuasaanmu, kemajayaanmu tidak lagi bisa menolong engkau sedikit pun. Itu sebab Alkitab mengatakan dosa itu sangat dahsyat. Dosa itu tidak boleh dipermainkan. Allah kita tidak boleh dipermainkan. Saudara-saudara, Allah telah memberikan hati nurani untuk menegur dosamu, bukan?
Waktu engkau berdosa, semua orang setuju, engkau sendiri tak bisa tidur. Waktu engkau berbuat dosa, semua sudah tidak bicara, hatimu berbicara, engkau sudah berbuat dosa. Allah mengirim hati nurani menjadi wakil surga di dalam jiwa kita untuk mengawasi, untuk menghakimi, dan untuk menyelidiki segala sesuatu kita sampai sedalam-dalamnya hati sanubari kita masing-masing. Hati nurani adalah wakil Tuhan. Kitab suci adalah cermin dari Tuhan. Alkitab mengatakan waktu engkau dengar khotbah, engkau jangan mungkir. Engkau setelah lihat kaca, engkau jangan tidak lagi mengaku. Orang yang sudah melihat kaca mengetahui kotoran yang ada di muka di mana. Lalu kita setelah lihat kaca, dia bukan pergi, tapi dia membersihkan sendiri di hadapan kaca. Barang siapa dengarkan firman Tuhan dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan Allah berkata, barang siapa jikalau dia mengaku dosa sendiri, maka Allah itu setia dan adil sehingga mengampuni segala dosanya dan membersihkan dia daripada segala kejahatan. Allah yang jujur telah berjanji, dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. Dosa yang tidak diakui adalah dosa yang tidak diampuni. Jika engkau mengaku dosa, engkau orang bijaksana. Jika engkau dengan jujur mengatakan, saya orang berdosa, Tuhan ampunilah saya. Tuhan berkata, saya tidak akan meninggalkan engkau. Saya tidak akan membuang engkau, karena saya sudah kirim Yesus mati bagi engkau untuk menanggung dosamu di atas kayu salib. Sehingga Yesus di atas salib berkata, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Mengapakah Allah Bapa meninggalkan Allah Anak? Karena Allah Bapa melihat Allah Anak sedang diutus untuk menanggung dosa engkau dan saya. Maka Allah yang suci membiarkan dia berhenti bergaul dengan dia dan membuang dia sehingga dia sendiri menanggung dosa kita. Namun demikian saudara-saudara, Yesus kalau sudah mati dan tidak bangkit, dia bukan juru selamat. Dia bukan Allah yang hidup. Dia bukan pemenang atas dosa. Yesus mati membuktikan keadilan di dunia tidak jalan. Karena Pilatus mengetahui dia tidak berdosa, tapi Pilatus menghukum dia diserahkan untuk dipaku di atas kayu salib. Yesus Kristus mati menyatakan keadilan dunia ini tidak adil. Waktu Yesus dipaku di atas salib, menyatakan keadilan dunia ini tidak beres. Pilatus, Herodes, dan bukan saja demikian, Kayafas dan semua masa di orang Israel semua berkata, salibkan dia, padahal dia tidak berdosa. Jikalau keadilan di dunia tidak berjalan, siapa bisa membalikkan nasib manusia? Bukankah di dunia banyak orang divonis secara salah? Bukan banyak hakim menerima uang banyak, memutarbalikkan fakta, yang jahat dianggap tidak jahat, yang tidak salah dianggap salah. Saudara kira nasib terakhir berada di tangan hakim-hakim yang tidak jujur? Saudara kira ketidakberesan di dunia akan tetap untuk selama-lamanya? Tidak. Saya berkata kepada saudara, ketidakadilan di dunia akan dibalikkan oleh Tuhan, karena Allah yang adil tidak mengizinkan semua ini terjadi. Tuhan berkata, cilakalah mereka yang menjadikan gelap itu terang, menganggap terang itu gelap. Cilakalah mereka yang menganggap siang itu malam, menjadikan malam itu siang. Cilakalah mereka yang menjadikan putih itu hitam, dan hitam itu putih. Demikian pada waktu Yesus datang kembali, Pilatus, Herodes, dan Kayafas, dan masa yang menyatakan salibkan dia, salibkan dia, semua akan dihakim kembali oleh Tuhan. Karena Yesus dibunuh karena keadaan ketidakadilan di dalam pengadilan. Yesus dibunuh karena agama tidak beres. Yesus dibunuh karena pengadilan tidak beres. Yesus dibunuh karena agama tidak beres. Yesus dibunuh karena politik tidak beres. Saudara-saudara, jikalau Yesus dibunuh dan mati, akhirnya tidak bangkit kembali, berarti umat manusia tidak ada pengharapan. Karena politik yang tidak beres telah merajalela di dunia ini. Pengadilan yang tidak adil telah merajalela di dunia ini.
militer yang tidak beres telah merajalela di dunia ini. Politik, militer, agama, dan hukum, dan masa, dan juga keuangan ekonomi, semua tidak beres. Di Indonesia berapa banyak jenderal yang korupsi, berapa banyak bupati yang korupsi, berapa banyak gubernur yang korupsi. Apakah biarkan mereka terus begini? Tuhan berkata, pada hari kiamat semua akan dihitung kira-kiranya. Semua akan dihadapan keberkeadilan Tuhan Allah. Tidak ada satu orang bisa melarikan diri. Dan siapa bisa menolong kita? Karena kita sendiri tidak adil. Alkitab berkata, firman menjadi daging, Allah menjadi manusia. Yesus datang ke dalam dunia bersalut dengan daging dan darah, hidup seperti engkau dan saya manusia. Di dalam segala hal dia sama dengan kita. Cuma satu hal tidak sama, dia tidak berdosa. Satu-satunya yang suci, satu-satunya yang tidak berdosa, dialah yang sanggup menjadi juru selamat. Pendiri agama itu banyak, juru selamat cuma satu. Pendiri-pendiri agama orang berdosa, juru selamat tidak berdosa. Semua pendiri-pendiri agama akhirnya mati karena dosa mereka sendiri. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Sekarang pendiri-pendiri agama satu persatu di dalam kuburan. Hanya Yesus Kristus tidak, karena dia tidak berdosa, maka mati tidak bisa menerkam dia. Karena Yesus suci, maka dia tidak perlu mati. Karena Yesus tidak berdosa, dia tidak perlu menerima upah dosa, yaitu maut. Saudara-saudara, Yesus bukan sedang mati bagi kita, dia mengganti kita berperang dengan penguasa maut, yaitu iblis. Waktu engkau berdosa, engkau melanggar hukum. Waktu engkau melanggar hukum, setan memakai hukum untuk merajalela di dalam dirimu, menjadi raja melalui kematian mengancam engkau. Di sini saya berkata dosa, Taurat, hukum, setan, kematian. Saya berbuat dosa, berarti saya melanggar hukum. Saya melanggar hukum, saya sekarang diincar oleh iblis karena dia melalui pelanggaran hukum menjadi tuduhan kepada saya yang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Maka setan melalui kutukan Taurat, melalui kuasa maut, melalui upah dosa merajalela di dalam hati saya. Orang yang berdosa tidak lepas dari kutukan Taurat. Orang berdosa tidak lepas dari hukuman daripada Tuhan. Orang berdosa tidak lepas daripada upah dosa, yaitu maut. Orang berdosa tidak lari daripada tangan iblis, karena dia sudah melihat rahasia kegagalanmu untuk melawan Tuhan, untuk melanggar Taurat. Maka dia menangkap engkau dengan kuasa dosa dan mati, membelenggu engkau di dalam keadaan tidak pengharapan. Kita tidak ada pengharapan karena memang kita salah, memang kita berdosa, memang kita melanggar hukum. Kita harus menerima hukuman dan kutukan dari Taurat, dan kita berada di tangan iblis. Sementara iblis menjadi menang karena kita telah melanggar hukum, sehingga dia mendapatkan satu bukti engkau memusuhi Tuhan, dan dia telah menawan engkau, membelenggukan engkau, karena engkau tidak mempunyai kekuatan melepaskan diri dari kuasa dosa. Engkau tidak mempunyai kuasa melepaskan diri dari belenggu hukum. Engkau tidak mempunyai kuasa melepaskan diri dari cengkeraman iblis. Engkau tidak mempunyai kuasa mengalahkan upah dosa, yaitu maut, sehingga engkau hidup di dalam dosa. Dan pada hari-hari terakhir engkau akan mati, dikuburkan, dan dosa akan menuduh engkau di hadapan Tuhan. Ini adalah yang melanggar hukum. Ini ada yang berbuat dosa. Ini yang ada menerima kuasa dosa, upah dosa, yaitu maut. Siapa akan melenggu engkau? Iblis. Melalui apa? Melalui kematian. Kenapa? Karena engkau berdosa. Itu sebab upah dosa datang kepadamu. Bagaimana engkau mengetahui engkau berdosa? Karena engkau melanggar hukum dari Tuhan. Sehingga Alkitab mengatakan setan adalah penguasa dosa. Lalu jikalau setan tidak dikalahkan, orang di dalam cengkeraman dia tidak bisa dikeluarkan.
Kalau dosa dan kematian tidak dikalahkan, maka tidak ada orang bisa lepas daripada hukuman terhadap dosa dan akibat kematian. Tetapi siapakah yang bisa mengalahkan dosa dan maut? Siapakah yang bisa melepaskan kita dari bercengkeraman kematian yang berada dalam tangan iblis? Alkitab mengatakan hanya Yesus Kristus. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain, di dalamnya kita mendapatkan keselamatan. Di bawah kolong langit, di antara umat manusia, tidak ada satu orang yang tidak berdosa yang bisa mengganti kita. Pendiri-pendiri agama semua mengaku mereka berdosa. Pendiri-pendiri agama semua dibelenggu di dalam kuasa dosa. Pendiri-pendiri agama berdosa, semua harus mati dan sudah mati. Pendiri-pendiri agama tidak mempunyai kekuatan melepaskan engkau dan saya. Itu sebab harus ada satu orang yang sendirinya tidak berdosa, yang tidak pernah melanggar hukum, dan yang taat kepada Tuhan 100%. Akhirnya upah daripada dosa tidak bisa jatuh kepada dia, dan akhirnya dia tidak mungkin mati. Dia bangkit daripada kematian. Siapakah dia? Yesus Kristus, satu-satunya yang tidak berdosa, tidak melanggar hukum, tidak memberontak kepada Tuhan Allah, yang taat sepenuhnya 100% taat kepada Tuhan Allah, dan akhirnya dia mengalahkan dosa. Jikalau Yesus adalah Allah dan dia tidak datang ke dalam dunia menjadi manusia, dia tak mungkin menjadi juru selamat. Jikalau Yesus adalah Allah, tidak datang ke dunia menjadi tubuh, dia tak mungkin mengganti dosa kita. Jikalau Yesus itu adalah Allah dan tidak jelma menjadi manusia melalui naungan Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, dia tidak mungkin mempunyai tubuh di dalam hidup manusia yang suci dan tidak berdosa. Kita semua keturunan Adam. Kita semua dilahirkan oleh papa, mama, melalui seks melahirkan kita, dan kita semua diwakili oleh Adam. Karena satu orang berdosa, maka kematian masuk ke dalam seluruh umat manusia. Roma pasal 5 ayat ke-12, karena satu orang berdosa, maka tibalah kematian kepada semua. Saudara-saudara, siapa orang satunya yang berdosa itu? Itu adalah Adam. Lalu Adam berdosa, kematian itu turun kepada semua keturunan dari Adam. Saudara-saudara sekalian, karena Yesus Kristus satu-satu orang yang tidak berdosa, tidak melanggar hukum, tidak menimbulkan kemarahan Tuhan Allah. Yesus berkata, aku selalu berkenan dan melakukan kehendak-Mu ya Allah. Inilah satu-satu yang diperkenan oleh Tuhan Allah. Dan dia adalah firman, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang jelma menjadi manusia, bersalut dengan daging darah yang tidak berdosa. Itu sebab Yesus Kristus sanggup menjadi juru selamat. Dia mempunyai syarat menjadi penebus. Dia menjadi satu-satunya pengantara di tengah-tengah manusia dan Allah yang memperkenan Tuhan yang tidak berdosa. Dan karena dia menjadi daging dan darah, supaya boleh melalui kematian menghancurkan kuasa dari penguasa dosa, yaitu iblis. Saudara baca baik-baik di Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15. Engkau baru mengetahui mengapa Yesus harus menjadi daging, mengapa Yesus harus menjadi manusia. Kalau Yesus adalah Allah, tak mungkin mati. Allah tidak bisa mati. Kalau Yesus tidak mati, tidak ada penggantian untuk upah dosa yang akan datang kepada engkau dan saya. Jikalau Yesus tidak pernah mati, maka kita semua yang mati tidak ada yang bisa mengganti. Jikalau Yesus tidak mati, upah dosa kita harus terima. Kita semua harus mati. Tetapi justru karena Yesus mati mengganti kita, maka kuasa maut tiba kepada dia, tidak datang kepada kita. Kita boleh hindar dari kematian. Engkau bilang, bukankah kita tetap harus mati? Kita harus mati, tapi kita tidak mati di dalam kuasa iblis. Kita mati di dalam cinta kasih Tuhan. Kita mati di dalam penggantian Yesus Kristus.
Itu sebab kuasa maut tidak akan membelenggu kita, tidak akan mengalahkan kita. Kita akan mendapatkan kebangkitan sama dengan Yesus Kristus yang berkata, "Aku hidup, engkau juga akan hidup. Aku ada di sana, engkau akan sama dengan aku di sana." Ini janji yang sungguh-sungguh Tuhan berikan kepada kita. Bukan dongeng, bukan teori, bukan cerita, tetapi fakta. Amin. Saudara-saudara, di manakah pendiri-pendiri agama? Semua berada di kuburan. Di manakah Yesus Kristus? Di sebelah kanan Allah Bapa. Kuburan Yesus kosong dari detik pertama setelah dia bangkit. Setelah Yesus bangkit, tidak ada orang menemukan kuburan Yesus di mana. Di dalamnya ada jenazah. Semua tidak mungkin, karena dia sudah bangkit. Karena Yesus sudah bangkit, maka yang mengikut dia hatinya tidak kosong, karena kuburan Yesus kosong. Jika engkau mengikut pendiri-pendiri agama karena kuburan mereka padat, maka hatimu kosong. Jika engkau mengikut Yesus Kristus, hatimu tidak kosong, karena kuburan Yesus kosong. Amin. Saudara-saudara, mari kita, khususnya orang Kristen, mengenal apa yang dicatat di Alkitab. Dia khusus mati untuk mengalahkan penguasa maut, yaitu iblis. Supaya kita yang harus mati, boleh tidak usah mati di dalam kuasa maut, tidak usah mati dibelenggu oleh iblis. Kita mati dalam anugerah Tuhan yang sudah mati bagi kita, dan dia bangkit pula untuk memberikan kepada kita kesempatan, dan janji kita juga akan bangkit. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Yesus bangkit, maka manusia ada pengharapan. Semua yang divonis salah oleh pengadilan, tidak usah nangis, karena pengadilan yang mungkin salah, Yesus bangkit menyatakan kesalahan itu tidak sah. Saudara-saudara, Yesus mati karena ketidakberesan daripada hukum, ketidakberesan dari agama, ketidakberesan dari militer, ketidakberesan dari ekonomi, ketidakberesan daripada masa, ketidakberesan daripada militer. Waktu Yesus mati, ada kira-kira 80 di dalam satu regu yang disebut tentara Romawi menjaga kuburannya. Akhirnya tidak mampan. Waktu Yesus mati, mereka pakai uang untuk membeli orang-orang. Bilang saja itu jenazahnya dicuri oleh muridnya. Tidak mampan. Ekonomi yang salah akan gagal. Militer yang berkuasa akan gagal. Hukum yang tidak adil akan gagal. Politik yang menyeleweng akan gagal. Agama yang tidak jujur akan gagal. Manusia yang pura-pura akan gagal. Masa yang mempunyai kekuatan demokrasi tapi tidak membela kebenaran, salibkan dia, salibkan dia. Ini semua akan gagal. Keenam kekuatan manusia melawan Tuhan akhirnya dihancurkan oleh Kristus melalui kebangkitan, membuktikan keadilan yang sesungguh-sungguh, bukan di dalam hakim-hakim yang tidak jujur. Politik yang benar bukan di dalam presiden atau di dalam raja-raja yang tidak beres. Ekonomi yang benar bukan di dalam tangan pemimpin-pemimpin ekonomi konglomerat yang tidak jujur. Dan juga militer yang benar bukan di dalam kuasa daripada orang-orang bersenjata. Jikalau engkau tidak membela kebenaran, maka Tuhan akan copot semua kekuasaanmu. Jikalau engkau menjadi pemimpin agama, pemimpin militer, pemimpin politik, pemimpin daripada hukum, pemimpin daripada rakyat, pemimpin dari segala sesuatu, Tuhan akan menghakimi engkau pada hari kiamat melalui Kristus yang bangkit. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 31, sementara Tuhan diam-diam tidak menghitung dosa kita, biarlah pada waktu itu secara kabur dia tidak banyak menghiraukan. Tapi sekarang dia akan memakai Kristus yang bangkit daripada kematian untuk menghakimi seluruh dunia. Maka dia berkata kepada engkau, bertobatlah. Dia memerintahkan orang di seluruh tempat bertobat. Orang di Amerika bertobat, orang di Eropa perlu bertobat, orang di Asia harus bertobat, orang di Afrika perlu bertobat, orang di semua benua di seluruh dunia. Tuhan sekarang perintahkan bertobatlah, karena dia akan menghakimi seluruh dunia melalui Kristus yang bangkit. Kenapa Kristus yang bangkit? Karena setelah dia bangkit,
Dia akan menghancurkan semua politik, militer, ekonomi, hukum, agama dan semua kuasa massa yang tidak beres. Berhenti kuasamu yang jahat. Saudara-saudara, hari ini kita melihat berapa banyak orang memakai kejahatan untuk menutupi diri dan menyebut diri orang beragama. Hari ini kita melihat berapa banyak orang pakai kuasa militer untuk sembarangan membunuh orang lain karena mereka mempunyai senjata. Hari ini di dunia banyak orang yang politik tidak beres, militer tidak beres, hakim tidak beres, hukum tidak beres, semua tidak beres. Tetapi semua tidak beres mematikan Kristus. Setelah Kristus bangkit membuktikan yang tidak beres itu semua tidak mempan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kebangkitan Kristus bagi saya adalah satu kemenangan daripada kuasa Tuhan. Karena Tuhan itu berkuasa, sehingga kuasa kegelapan harus dihancurkan dan kuasa yang benar harus dibangkitkan. Indonesia perlu orang jujur. Jikalau di Indonesia anak muda tawuran, orang tua korupsi, negara ini mau kemana? Jikalau gubernur-gubernur tidak jujur, jikalau semua konglomerat hanya pentingan sendiri, jikalau militer cuma pakai senjata menakut-nakuti orang, negara ini mau kemana? Tetapi jikalau orang pemuda di Indonesia jujur, adil, suci, sungguh-sungguh takut Tuhan dan mencintai rakyat, semua polisi bukan mau uang tapi mau melakukan peraturan yang baik. Semua militer, semua konglomerat, semua jenderal, semua bupati, semua gubernur untuk rakyat, Indonesia pasti makmur, saudara-saudara. Tidak ada kemungkinan kalau negara yang begitu subur masih banyak orang miskin. Itu semua karena kantong sendiri penuh dengan uang yang ada racunnya, dan orang miskin semua dibiarkan miskin. Saya berdoa untuk semua gubernur supaya masing-masing takut kepada Tuhan, berani membongkar korupsi dan berani jalan di dalam kebenaran. Saudara-saudara sekalian, karena Yesus Kristus dibunuh oleh ketidakbenaran, ketidakadilan, ketidakjujuran, ketidaksalehan, sehingga Yesus Kristus mati seolah-olah kejahatan yang menang, orang yang benar itu tidak ada pengharapan. Tapi Tuhan berkata, saya akan membiarkan dia baring 3 hari di dalam kuburan sesudah membangkitkan dia. Waktu Yesus bangkit membalikkan semua, memberikan pengharapan kepada manusia. This world is not hopeless. Dunia ini bukan tidak ada pengharapan, karena masih ada Tuhan Allah. Engkau percaya ada Tuhan Allah? Engkau percaya ada Tuhan Allah? Mengapa engkau korupsi? Mengapa engkau tidak jujur? Mengapa engkau pura-pura hidup? Engkau menjadi pemimpin agama tapi engkau masih menerima suapan? Engkau tidak percaya ada Allah. Engkau orang ateis. Engkau beragama, semua omong kosong. Biar kita menyatakan hidup yang sungguh-sungguh membuktikan Tuhan Allah itu ada dan saya adalah utusannya di dunia. Saya mau memuliakan Tuhan. Dengan demikian kebangkitan Kristus akan dibagikan kepada engkau. Barang siapa mati beserta Kristus, dia akan bangkit beserta Kristus juga. Demikian janji Tuhan. Yesus mati terhadap dosa, Yesus bangkit bagi Allah. Yesus mati terhadap kejahatan, Yesus bangkit untuk kebenaran. Biar kita juga mempunyai hidup yang mau mati terhadap dosa dan mau hidup terhadap kebenaran Tuhan Allah, dan menjadi orang Kristen yang sudah mati beserta Kristus dan sudah bangkit beserta Kristus. Seperti apa yang dikatakan di Roma pasal 6 ayat 4. Tidak tahukah engkau bahwa engkau dibaptiskan adalah bersatu dengan kematian Kristus, dan supaya engkau bangkit beserta dengan Kristus? Tidak tahukah engkau dibaptis ke dalam kematian Kristus, dan engkau akan bangkit beserta dengan Yesus Kristus? Itu namanya percaya Yesus. Percaya Yesus bukan angkat tangan. Percaya Yesus bukan dibaptiskan. Percaya Yesus bukan mengaku diri Kristen. Percaya Yesus bukan pakai kalung salib atau pakai gelang atau cincin yang ada salibnya. Percaya Yesus berarti mati beserta Kristus bagi dosa dan bangkit beserta Kristus bagi kebenaran. Itulah orang yang betul-betul percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam kita,
Kalau Kristus yang mati sungguh-sungguh mematikan dosa kita, Kristus yang bangkit menghidupkan kita kembali sebagai anak Tuhan yang sejati, maka hidup kita akan menjadi sejahtera. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Dan mulai hari ini, orang Kristen di Klaten, jangan malas. Orang Kristen di Klaten harus tegar, harus berkonfiden, percaya. Bagaimana sulit, saya tetap ikut Yesus sampai pada Yesus datang kembali. Amin. Jikalau kita dianiaya, tidak usah takut. Kristus sendiri dipakut di atas salib, tidak usah takut. Karena ada kuasa kebangkitan, maka semua kesusahan, kesulitan, halangan, segala tindasan tidak akan mematikan kita. Karena ada kuasa kebangkitan di dalam diri kita. Orang Kristen bangkit, orang Kristen bangkit, bangkit untuk memuliakan Tuhan, bangkit bersaksi bagi kebenaran, bangkit untuk Injil. Saudara-saudara, saya segera berhenti khotbah saya di sini, dan saya sebagai hamba Tuhan yang sudah mengabari Injil 58 tahun setengah, yang sudah menjelajah puluhan negara, sudah memimpin KKR di 600 kota di seluruh dunia, sudah keliling dunia 138 kali. Biar hari ini satu-satunya hari saya datang hadir sendiri di Klaten, dan saya mengetahui banyak kesulitan memimpin kebaktian ini dan banyak halangan, tapi saya percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai orang yang takut, taat, dan mengikuti pimpinan Dia. Kiranya Tuhan memberkati orang Kristen di Klaten. Tuhan memberkati 133 denominasi yang ada di daerah ini. Semua gereja dikuatkan oleh Tuhan karena kita memiliki Kristus yang mati dan bangkit. Karena kebangkitan Kristus, kita mempunyai pengharapan. Karena kebangkitan Kristus, janjinya pasti ditepati. Karena kebangkitan Kristus, kita memiliki hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, biar kebangkitan tahun ini yang kita rayakan hari ini menjadi berkat besar bagi gereja dan gereja-gereja yang berada di Jawa Tengah, yang di Klaten, yang di Jogja, yang di Solo, dan yang di mana saja di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, bangkit berdiri memuliakan nama Tuhan. Saya tidak tahu umur saya sampai kapan. Sekarang saya jalan sudah kuat. Kalau sudah berdiri, duduk lagi kakinya sakit. Saya sudah umur 75, tapi saat saya berdiri berkhotbah, saya tidak mau seperti orang 75. Saya lebih berani dan lebih kuat dari orang umur 25. Saudara-saudara, dan sekarang saya mengatakan, kalau Tuhan harus panggil saya pulang, saya mau melihat pemuda-pemudi menyerahkan diri, meneruskan pekerjaan penginjilan yang mulia ini. Umur 17 saya dipanggil Tuhan. Saya maju ke depan dengan air mata yang membasahi seluruh pakaian di depan. Pada kata Tuhan, saya Stephen Tom menyerahkan diri menjadi hamba-Mu. Sampai mati saya setia mengabarkan Injil. Saya tidak akan mundur. Bagaimana sulit tetap, bagaimana susah, bagaimana miskin, bagaimana disiksa, saya tetap muliakan nama-Mu. Tuhan sudah mendengar doa saya sampai sekarang. 58 tahun berdiri di mimbar dari siang, sore sampai malam. Saya sudah berkhotbah lebih 35.000 kali kepada kira-kira 32 juta manusia di seluruh dunia. Sekarang saya menjelang masa tua, saya berdoa, Tuhan bangkitkan anak muda seperti dulu saya menyerahkan diri menjadi hamba-Mu, meneruskan penginjilan. Dan saya punya 3 perempuan anak, seorang laki-laki satu-satunya. Dia sudah menyerahkan diri. Setelah dia mendapatkan gelar doktor fisika, PhD, akhirnya dia masuk sekolah teologi. Dia juga mau menjadi hamba Tuhan. Saya bilang, papamu sudah melayani 50 tahun. Maukah engkau meneruskan lagi 50 tahun? Sehingga keluarga Tom boleh melayani umat manusia 100 tahun. Lalu anakmu teruskan lagi, supaya Tuhan dipermuliakan. Hari ini saya memanggil siapa di dalam panggilan kedua ini yang berkata, Tuhan, kalau engkau mau panggil saya mau menjadi hamba-Mu.
Saya mau mengabarkan Injil. Saya mau memberitakan firman-Mu. Maukah saudara? Saya tanya 2 pertanyaan dan silakan jawab saya dengan tegas, dengan cermat, dengan sungguh-sungguh, dan dengan jujur dan lekas. Siapa yang mau hidup setia menjadi murid Yesus yang betul-betul percaya kepada Dia dan betul-betul taat kepada Tuhan seumur hidup, setia teguh mengikut Tuhan Yesus? Ada orang demikian? Sekarang dipersilakan angkat tangan saudara. Yang mau menjadi orang Kristen yang setia kepada Tuhan, angkat tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yang mau setia kepada Tuhan, angkat tangan. Semua di sini dijawab. Coba diputar lampunya. Yang mau setia kepada Tuhan, coba angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan mau melihat tanganmu, saudara-saudara. Tangan sekarang diturunkan. Sekarang saya menanya pertanyaan yang kedua. Siapa berkata, Tuhan, saya mau jadi hamba-Mu, jadi pemuda yang menyerahkan diri menjadi pekabaran Injil. Hari ini saya berjanji. Silakan angkat tangan saudara. Pemuda-pemudi yang mau menjadi hamba Tuhan, angkat tangan di tempat di mana saudara berada. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada lagi berkata, saya juga mau seumur hidup mengabar Injil seperti pendeta Stephen Tong. Coba angkat tangan. Siapa lagi? Sekarang saya minta semua yang mau menjadi hamba Tuhan berdiri dan maju ke depan. Kita mau berdoa menyerahkan diri. Yang angkat tangan mau melayani Tuhan, sekarang berdiri dan maju ke depan. Sekarang berdiri, maju ke depan. Yang tadi baru angkat tangan, pemuda-pemudi mau menjadi hamba Tuhan, sekarang maju ke depan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Kalau saya menanya, siapa yang mau menjadi konglomerat? Mungkin banyak pemuda mengatakan saya mau. Tetapi kalau saya tanya siapa menjadi hamba Tuhan, banyak orang tidak berani. Karena engkau ketakutan, kalau engkau kurang makan, atau engkau tidak bisa kaya. Saya kalau mau jadi orang kaya, dari dulu sudah kaya. Tapi saya berkata kepada Tuhan, pakailah saya menjadi berkat bagi umat manusia. Melalui satu orang yang menyerahkan diri, sudah 32 juta orang mendengar Injil. Engkau berkata, saya juga. Waktu kita menyanyi lagi, kalau ada orang tidak ada sejahtera, engkau rasa saya juga mau mengabarkan Injil, silakan cepat berdiri dan maju ke depan. Bapa, terima. Ada lagi yang mau menyerahkan diri, berdiri dan maju ke depan. Bapa, terima kasih. Siapa berkata saya juga? Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Semua tenang, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena dari zaman ke zaman Engkau memanggil orang untuk menyatakan diri, menyerahkan diri menjadi hamba-Mu. Hari ini kami telah melihat Engkau bekerja sekali lagi di dalam hati manusia dan menggerakkan mereka untuk maju ke depan menyerahkan diri. Kami berdoa kiranya Engkau memakai mereka. Yang Kau panggil sudah taat. Yang taat kiranya Kau terima. Yang terima kiranya Kau sucikan. Yang sucikan Kau penuhi dengan Roh Kudus. Yang Kau penuhi kamu utus. Yang Kau utus kamu memberikan keberanian, memberikan bijaksana, memberikan kuasa, memberikan cinta kasih, memberikan iman yang cukup untuk memberitakan firman, untuk memanggil orang berdosa kembali kepadamu. Dengar doa kami Tuhan. Terimalah persembahan kami. Ikut saya berdoa satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, terimalah saya yang menyerahkan diri menjadi hamba-Mu. Mulai hari ini
Saya mau mengabarkan Injil, membawa firman-Mu kepada orang lain dan memimpin mereka kembali kepada-Mu. Dengar doa saya. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, saya sudah berdoa. Amin.